Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hilda Mangarto yang akan menjelaskan mengenai menjadi wirausaha dengan berpikir perubahan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Yuk, sekarang kita masuk ke sesi berpikir perubahan. Kenapa harus berpikir perubahan? Karena sangat beda pola pikir seorang entrepreneur dan non-entrepreneur. Coba kita perhatikan, kalau pola pikir entrepreneur itu selalu berpikir produktif. Beda dengan non-entrepreneur yang selalu berpikirnya konsumtif. Ya, kita lihat lagi bagaimana pola pikir entrepreneur itu selalu memanfaatkan sumber daya yang dia miliki, resource utilization. Beda dengan pola pikir non-entrepreneur yang lebih bagaimana cara menghabiskan resource yang mereka punyai, resource disposal. Yang menjadi hambatan dalam memulai usaha. Kadang-kadang ada yang merasa sudah terlalu tua atau merasa terlalu muda. Ada juga yang merasa tidak berbakat. Tapi lain orang merasa dia tidak punya modal atau tidak punya uang untuk memulai suatu usaha. Makanya dia tidak ingin atau kurang berminat terhadap wirausaha. Sebetulnya ada ilustrasi dari Deepak Chopra. Yuk kita lihat. Setiap hari seorang manusia itu melakukan self-talk sebanyak 55.000 kata sampai 60.000 kata sehari. Sayangnya, 77% statement yang diucapkan bersifat negatif dan melemahkan diri kita. Contohnya, saya kurang sukses, saya sudah terlambat untuk berubah dan menjadi orang sukses, saya sudah terlalu tua untuk sekolah lagi, saya bodoh, saya tidak berbakat bisnis, dan banyak lain-lain kata-kata yang kita ucapkan yang sebetulnya itu melemahkan diri kita sendiri. Sebenarnya kata-kata itu kata siapa? Ya, kita lihat. Siapa yang bilang kita terlalu tua? Kalau kita lihat pendiri KFC itu mulai usaha dan suksesnya pada usia 70 tahun. Ada juga Brian si kaki satu, dia suksesnya itu padahal dia kakinya satu dan dia mulai usaha karena kepepet tidak bisa mencari pekerjaan. Ada juga yang kita menggunakan uang orang lain, other people money, OPM. Kita lihat Onassis itu memulai bisnis kapalnya dengan menggunakan other people money. Di Indonesia kita bisa lihat Hairul Tanjung. Hairul Tanjung yang sekarang punya bisnis Trans Corporation itu juga menggunakan other people money. Modalnya dari apa? Kepercayaan. Kepercayaan orang hingga berani menitipkan uangnya untuk kita olah atau asetnya untuk kita kelola. Lalu apa yang kita perlukan? Yang diperlukan untuk memulai bisnis hanya perlu 3M, yaitu motivasi, mindset, dan make it atau just do it. Mulainya dari sekarang. Kita lihat faktor-faktor apa saja sebetulnya mempengaruhi untuk menjadi wirausahawan. Yang pertama, faktor personal. Kadang-kadang kita mulai karena ada ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang. Kadang pula ada yang faktor pendidikan dan pengalaman, gitu ya. Ada juga yang karena di PHK. Ada juga karena faktor dorongan usia. Ada juga keberanian menanggung resiko. Ada juga yang disebabkan karena komitmen atau minat yang tinggi terhadap bisnis, gitu ya. Itulah faktor pertama dari unsur personal. Sekarang kita lihat dari faktor lingkungannya. Apa saja? Ada 4. Adanya persaingan dalam kehidupan itu membuat kita semakin ingin berwirausaha. Adanya sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan. Ada orang yang punya tabungan, punya modal, punya warisan, punya bangunan di lokasi yang strategis, itu juga salah satu faktor yang buat orang ingin menjadi seorang wirausaha. Ada yang juga karena mengikuti pelatihan bisnis, jadi termotivasi dia ingin memulai bisnisnya. Ada juga dengan melihat kebijakan pemerintah, adanya kemudahan-kemudahan kredit, ada bimbingan konseling dari Badan Latihan Kerja, itu membuat seseorang ingin jadi mulai berwirausaha. Sekarang kalau kita lihat dari faktor yang ketiga, yaitu faktor sosiologis yang memicu bisnis adalah adanya relasi dari orang lain. Kalau semakin banyak relasi kita, itu semakin mudah atau ada link pemicu untuk berwirausaha agar kita gampang ya menjual barang kalau masih jualan ya. Kedua, ada tim yang dapat diajak bekerja sama. Ketiga, ada dorongan orang tua untuk membuka usaha. Ada bantuan dari family, ada juga pengalaman dalam dunia bisnis sebelumnya. Jadi karena ada pengalaman dari dalam dunia bisnis sebelumnya, dia semakin percaya diri untuk membuat bisnis-bisnis berikutnya. Kalau kita lihat ini ada ilustrasi, mana yang kita pilih? Mau pilih uang dan waktu, uang sedikit, waktu sedikit,
uang sedikit waktunya kita bisa banyak, atau uang banyak tapi waktunya nggak bisa sedikit, atau uang banyak waktunya banyak? Mana yang Anda pilih? Silakan Anda milih, atau Anda pikir-pikir. Kalau uang sedikit waktunya sedikit, ini biasanya adalah di pekerja buruh. Uang yang mereka dapatkan sedikit, tapi waktu juga sangat sedikit karena waktunya ditentukan oleh pemilik perusahaan. Yang kedua, uang sedikit dapat tapi waktunya agak fleksibel, jabatannya agak naik sedikit ini ya. Waktu fleksibel, contoh dosen juga sebenarnya masuk ke sini ya, dosen, guru, ini waktu lebih fleksibel, tidak seperti pekerja buruh bawahan, tapi uangnya sedikit, waktu lebih fleksibel. Kita bisa ngatur waktu dengan mahasiswa. Tingkatan ketiga, uangnya agak banyak, lebih surplus, tapi waktunya sedikit, tidak bisa, masih diatur. Ini jabatan yang lebih tinggi lagi dari dosen, manajer, supervisor. Kalau udah jabatan di atas manajer, itu uangnya agak berlebih, tapi waktunya semakin kurang karena sibuk memikirkan urusan pekerjaan di kantor. Balikan, yang uangnya banyak, waktunya banyak, biasanya ini hanya dimiliki oleh pengusaha atau yang punya wirausaha, karena dia udah jadi bosnya, dia yang ngatur waktunya, uang juga dia yang ngatur. Itu sebabnya uangnya surplus, waktunya juga surplus. Sekarang ada game aset produktif dan aset konsumtif. Ini PR untuk kalian di rumah dan kalian bisa buat. Kalian daftar aset yang ada di rumah kalian, yang kalian miliki sebanyak-banyaknya ya, jadi aset yang kalian miliki. Kemudian kalian input apakah aset itu produktif atau konsumtif. Kalian buat dalam bentuk tabel seperti ini, mana harta yang termasuk harta produktif dan mana yang termasuk harta konsumtif. Setelah itu kalian cari solusi. Kalau ternyata harta konsumtifnya lebih banyak, bagaimana caranya agar harta konsumtif ini bisa bernilai menjadi harta produktif. Terakhir, ada kata-kata inspirasi dari Stephen Covey. Kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.